Shalom keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Salam sehat untuk semuanya. Bersyukur kepada Tuhan kita semua dapat berjumpa kembali melalui sapaan damai sejahtera yang kembali hadir menyapa kita semua dengan tema menjadi suami yang taat Tuhan dan menjadi teladan. Dalam Alkitab tertulis, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." Yohanes 14 ayat 15. Inilah satu-satunya dasar yang benar untuk taat kepada Kristus, yaitu karena suami mengasihi Tuhan Yesus untuk menjadi suami yang baik, memerlukan ketaatan iman. Sebagai uraian ilahi yang mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab yang diuraikan dalam Alkitab, 1 Korintus 11 ayat 3. Sang suami hidup di bawah wewenang Kristus dan bertanggung jawab kepadanya dalam hal memimpin dan memelihara keluarganya itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kita semua diberi kesempatan dapat menyaksikan begitu banyak contoh orang-orang yang berintegritas dan penuh teladan di dalam mempertahankan iman yang tercatat di dalam Alkitab. Salah satu contoh yaitu tentang Nabi Musa yang menjalani hidupnya dengan penuh integritas dan teladan yang patut kita tiru. Nabi Musa menjalani hidup selama 40 tahun lamanya di padang gurun di dalam perjalanannya memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Musa mau menggapai masa depan yang Tuhan rancangkan untuk dia bersama keluarga dan bangsa Israel yang dipimpinnya. Di dalam perjalanan Musa mengalami berbagai macam tantangan, rintangan, dan bahkan pemberontakan bangsa Israel yang dipimpinnya sendiri. Walaupun berat sekali beban yang diembankan kepadanya, namun ia tidak goyah. Dia tetap percaya. Oleh karena itu Tuhan selalu menuntunnya dan menyertainya. Alkitab mencatat, Musa adalah seorang pemimpin yang rendah hati, setia, berintegritas tinggi, dan dengan penuh keteladanan dan sangat dihormati. Bukti nyata tertulis di dalam surat Ibrani 11 ayat 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, integritas dan teladan adalah dua hal yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan oleh seorang pemimpin demi tujuan hidup yang akan dicapai. Tanpa nilai yang diperjuangkan, maka manusia hidup di dalam kesia-siaan. Jika kita menelusuri seorang pemimpin yang sukses di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan kepada siapa mereka mengabdi dan siapa yang menjadi mentornya. Di sini integritas dan teladan para nabi-nabi dan rasul-rasul yang tercatat di dalam Alkitab. Mereka berani melakukan tindakan lompatan iman, di mana mereka berani berkorban meninggalkan kehidupan duniawi dan zona kenyamanan. Dengan rendah hati, mentaati firman Tuhan, mengikuti Yesus, serta melayani Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Dan tentu mereka sangat yakin dan percaya akan janji Tuhan. Mereka mengaplikasikan firman Tuhan ke dalam kehidupan nyata sehari-hari, sehingga bukan hanya sekedar belajar teori, tetapi mempraktekkannya. Mereka tidak saja beriman, tetapi taat melakukan firman di dalam kehidupan nyata, sehingga integritas dan keteladanan mereka teruji. Seperti lagu yang dinyanyikan Whitney Houston, "I believe the children are our future." Kita semua tentu percaya anak-anak adalah masa depan kita. Sebagai seorang suami, sebagai orang tua, sebagai pemimpin imam keluarga yang taat, kita harus belajar hidup seperti Musa yang juga percaya keluarga dan bangsa Israel adalah merupakan masa depannya. Dia yakin dan percaya apa yang diperintahkan Tuhan dan melakukannya, dan apa yang dilakukannya akan mengubah serta memperbaiki kualitas hidup dan kehidupan pada generasi berikutnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah surga kecil. Suami atau kepala keluarga adalah pahlawan iman bagi istri dan anak-anaknya.
Karakter dan kelakuan serta cara berpikir sebagian anak-anak adalah duplikasi dari orang tua sebagai imam atau pemimpin mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah abaikan untuk menjadi contoh atau teladan yang baik di hadapan anak-anak. Pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohon. Artinya, apapun kelakuan orang tua akan membentuk karakter pada keturunannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa pandemi ini, kehidupan para kepala keluarga dan anggota-anggota keluarga banyak menghadapi tantangan atas perubahan yang terjadi. Bukan saja secara ekonomi, sosial politik, dan hampir semua aspek kehidupan, bahkan rohani atau spiritual juga mengalami degradasi. Banyak yang frustrasi, bahkan banyak yang terjadi gangguan disharmonisasi di dalam keluarga maupun kelompok. Mungkin saat ini Anda merasa lelah dan kehabisan tenaga karena dampak pandemi COVID-19 pada hidup Anda dan keluarga. Relasi di antara anggota keluarga menjadi renggang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah saat yang tepat untuk datang kepada Tuhan, untuk menaruh pengharapan kepadanya, dan untuk percaya bahwa Dia tetap memegang kendali. Hanya Dialah yang dapat menuntun Anda untuk merajut kerukunan kembali apabila memang terjadi gangguan. Adalah tugas seorang pemimpin agar mau berkorban dan bersedia tampil menjadi pelayan dan penuntun. Ruang lingkup yang paling efektif adalah keluarga untuk mempresentasikan apa itu iman, pengharapan, dan kasih. Dengan integritas dan keteladanan dapat menyatukan semua anggota keluarga dan aspek kehidupan demi mencapai kehidupan yang berpedoman kepada iman dan berpengharapan kepada Tuhan. Tidak mungkin Allah yang berkuasa atas segala hal datang ke dalam hidup kita tanpa mengubah kita secara nyata. Tuhan mengorbankan anaknya yang tunggal disalibkan untuk menebus dosa kita adalah Dia dengan penuh kasih memberi kesempatan kedua bagi kita untuk menjadi lebih baik dan menjadi teladan dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar yang kita kasihi. Untuk menjadi pemimpin yang berintegritas dan menjadi teladan memang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Namun itulah hakikatnya. Sebuah nilai yang patut diperjuangkan demi tujuan hidup dan merupakan identitas bagi manusia baru sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Allah, yaitu bagian dari keluarga Allah yang telah beroleh belas kasih dan dari Allah atas pengampunan penebusan dosa. Dan supaya dunia dapat menyaksikan wujud kasih Allah serta karya penyelapanan dunia melalui orang-orang percaya. Percayalah Tuhan atas rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan buat kita semua dan anak-anak cucu kita. Memang tidak gampang menjadi seorang suami yang baik, apalagi sempurna. Namun dengan mengikuti Yesus Kristus yang telah memanggil kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk mengubah cara hidup kita yang fana menjadi hidup yang penuh pengharapan di dalam damai sejahtera dan di dalam kasih Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mempraktekkan kasih Kristus akan memulihkan hubungan keluarga yang renggang menjadi dekat dan hidup rukun kembali. Hidup taat kepada Tuhan dan bertindak seperti Kristus, mengasihi Kristus, dan pada akhirnya akan bertumbuh menjadi pemimpin imam keluarga dan menjadi suami yang baik, menjadi contoh yang baik, atau menjadi pedoman teladan hidup bagi anak-anak dan bagi orang-orang sekitar kita yang kita kasihi. Maukah kita berjuang dan berkorban untuk menjadi suami yang baik dan menjadi teladan? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Kristus menyertai semua anggota keluarga damai. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau berkenan menembus kami dari belenggu dosa dan menjadikan kami berharga, memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti jejak-Mu.
Kami mau berkorban dan berjuang mengikuti jejak-Mu, dan hidup berintegritas dan menjadi teladan, menjadi orang tua, menjadi seorang suami yang baik, dan menjadi pemimpin imam keluarga, supaya dapat menjadi berkat bagi seluruh anggota keluarga dan berkenan kepadamu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.